Lakukan yang terbaik terus menerus. Karena dirahasiakan itu kematian kita supaya kita terus berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Orang itu nanti matinya itu sesuai dengan kebiasaannya, teman-teman. Orang itu mati nanti sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia itu sering seumpama, maaf gitu, mungkin sering dia ke karaoke, matinya nanti karaokean. Kalau dia sering ngaji, matinya nanti ngaji. Kalau dia sering ke tempat maksiat, matinya nanti dia juga pada posisi lagi ke maksiat. Kalau dia nanti sering dia melakukan ngaji, nuntut ilmu, maka bisa jadi nanti kalau kebiasaannya ngaji, matinya dalam kondisi ngaji. Ya. Maka itu teman-teman, jangan pernah menunda. Ya, jangan pernah menunda. Hari ini bisa melakukan kebaikan, lakukan yang terbaik terus. Ya. Kalau kita mau ngapain, pikir dulu. Pikirkan dulu. Ya, pikirkan dulu. Ini seakan-akan kita tuh kalau lagi buka komal, seakan-akan ini komal terakhir saya dengan teman-teman. Maka pasti kita terbayang untuk melakukan yang terbaik. Betul enggak? Tapi kalau kita masih merasa untuk hidup ke depan, ya udah kita semena-mena nanti. Jadi kalau kita itu ngebayangin hari ini saya ketemu sama istri saya, ini jangan-jangan tatapan istri saya terakhir saya. Saya melihat suami saya, jangan-jangan ini tatapan saya dengan suami yang terakhir. Maka hidup itu akan menjadi seperti bulan madu tiap harinya. Hari ini saya melihat dengan teman-teman ini semua yang di Komal. Jangan-jangan hari ini terakhir saya dengan teman-teman. Maafkan saya. Kita akan selalu melakukan yang terbaik, teman-teman. Gitu. Maka kemarin ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara supaya mudarose ya, pernah nanya yang kemarin itu, gimana cara mengcounter rasa sakit, kecewa, ada masalah, ada problem, apa gimana supaya kita tetap tenang? Cara terbaiknya adalah ingat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat, ingat Rasulullah. Ya, bayangkan Rasulullah begitu luar biasa, seakan-akan lagi berbisik di telinga kita. Kamu lagi ada masalah ya? Sabar. Masalahku adalah lebih berat daripada kamu. Gitu. Lanjut dulu teman-teman di sini. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan ngisi sebelum apa? Ustadz lagi jeda itu. Surya, yang lainnya. Surya, Bang Surya. Surya, Iya, Bang Surya. iya Bunda. Ini kok nggak ada yang bersuara ya? Ngapain di atas ya? Surya lagi sibuk. Enggak, saya lagi. Ya, maaf teman-teman karena kita juga sambil kerja. Oke. Jadi yang paling terpenting dalam kehidupan ini, jangan pernah pertama menunda amal kebaikan. Jadi hidup ini adalah ujian. Semoga di pagi hari ini menjadi awal yang baik untuk menghadapi dengan penuh semangat ujian itu. Dan ingat, ujian itu datang dari Sang Maha Uji, dari Allah Rabbu Jalla Jalaluh, yang sangat mencintai kita. Maka kalau kita itu merasa bahwa yang memberikan ujian itu adalah yang sangat mencintai kita, hati kita tenang, teman-teman. Karena dari Sang Maha Cinta sedang menguji kita, maka kita hadapi semuanya dengan ketenangan. Semoga pagi ini membawa berkah dan kebaikan bagi kita semuanya dan orang-orang yang terdekat kita semuanya, insya Allah. Jadi pagi ini adalah kesempatan kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadilah yang terbaik. Maka cara yang terbaiknya adalah ingat kematian. Karena hanya kematianlah ya satu-satunya untuk bisa kita itu menjadi orang yang baik. Jadi saat kita ketemu dengan orang-orang yang kita cintai, ketemu suami kita, maka bayangkan wajah suami dalam hati, jangan ngomong di depan. Suamiku, seakan-akan aku melihat wajahmu yang terakhir dan kau melihat wajahku yang terakhir, suamiku. Begitupun sebaliknya,
Seorang suami melihat istrinya seakan-akan istriku maafkan aku. Jangan-jangan ini adalah wajah terakhir kita melihat. Begitu sebaliknya dengan kita sesama teman, sahabat, guru, dan murid. Jangan-jangan ini hari terakhir saya. Maka dia akan selalu melakukan yang terbaik. Nggak ada kalimat yang untuk menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Ya, seperti itu. Maka jangan sia-siakan waktu dan energi kita. Manfaatkan pagi ini dengan penuh amalan yang produktif. Ya. Gitu. Lakukan yang amalan-amalan yang produktif. Jangan sampai melakukan amalan yang tidak produktif. Apa yang bisa kita lakukan? Baca Quran, zikir, banyakin zikir, ambil tasbih, banyakin salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus basahkan lisan kita untuk bersalawat. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, enggak bisa maju dan enggak bisa mundur. Ya, berdoa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah sumsumnya ibadah. Ad-du'a silahul muslimin. Doa itu senjatanya orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya. Doa itu adalah senjata terbaik kita di pagi hari ini. Gunakan dengan penuh keyakinan. Ya Allah, aku sangat ingin gini ya Allah. Jangan jauh dariku ya Allah, karena aku takut dengan diriku sendiri ya Allah. Agar diriku jangan lupa padamu ya Allah. Terus lakukan itu. Ya, karena doa itu adalah senjata terbaik kita. Ya, di mana pagi menjelang adalah saat tepat untuk merencanakan dan mengatur langkahmu menuju kebaikan. Depannya nggak usah. Hari ini, detik ini saya bisa lakuin apa? Lakukan. Karena kalau hari ini sunnatullahnya baik, pasti ke depannya baik. Kalau kita tanamnya jagung, ya tumbuhnya jagung. Kalau nanamnya itu kita posisinya cabai, ya tumbuhnya cabai. Semangka, bibitnya semangka. Jadi nggak usah kepo dengan masa depan kita tuh cuman kematian kok. Masa depan kita tuh kematian, nggak ada lagi. Ya, dalam setiap perjalanan kita jaga hati kita agar tetap bersinar di pagi hari. Husnuzan kepada siapapun. Baik sangka dalam kondisi apapun. Ya, dalam setiap nafas langkah kita. Satu nafas kita ini, saat nafas kita, maka satu langkah menuju kepada kuburan kita. Berhenti kita bernafas saat itu sudah sampai pada kuburan kita. Tinggal nunggu untuk dikebumikan. Dan itu jangan pernah berhenti. Tarikan nafas, keluarnya nafas. Jangan lupa untuk selalu ingat sama Allah. Zikir kepada Allah. Lakukan yang terbaik. Ya. Maka semoga pagi ini memberi kita kekuatan untuk menghadapi semua tantangan hidup ini. Jangan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena pagi ini adalah waktu yang tepat untuk memulai kembali. Memulai segala hal yang memang belum terselesaikan, selesaikan. Mungkin ada hal yang hancur, rapikan. Mungkin ada yang terluka, belajar untuk menyembuhkan. Ya, jangan pernah putus asa. Hidup ini tak akan sempurna, tapi doa dan usahamu, doa dan usaha kita di pagi ini akan membawa kita untuk kepada kebahagiaan. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan orang lain. Ya, bahagia itu kita yang ciptakan, bukan orang lain. Ya, jadi memang hidup ini tidak sempurna, tapi doa dan usaha kita di pagi hari membawa kita kepada kebahagiaan itu. Ya, berbagi kebaikan di pagi hari. Ya, itu akan mengalirkan keberkahan hidup kita. Jadi caranya apa? Bayangkan orang-orang yang kita cintai, ayah, ibu, kakak, adik, paman, siapapun. Mau dia yang teman kita, sahabat kita, siapapun. Bahkan kalau perlu musuh kita. Maka bayangkan, kalau dia menganggap dia itu musuh pada kita, kita nggak menganggap dia musuh. Bayangkan ini hari terakhirku berjumpa sama kamu. Ini hari terakhirku aku berbicara denganmu. Maafkan aku. Kan gitu. Itu jadi indah, hati kita tuh jadi tertata rapi, hidup kita tertata. Jadi ketika matahari bersinar pagi hari ini kepada kita, menyinari kita pagi hari ini, biarkan cahayanya memenuhi hati dan pikiran kita semuanya, teman-teman. Ya, jadi di pagi hari yang indah, ya, disitulah bertekadlah untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jadi bayangkan orang-orang yang kita cintai, siapapun. Ya, siapapun itu, bayangkan bahwa ini hari terakhirmu berjumpa dengannya. Ketemu kalau memang Allah kasih anugerah punya suami, punya istri,
ya, atau ada orang sahabat, ayah, ibu, paman, adik, kakak. Kalau kalian menyimpan sakit dalam hati karena kesalahan orang, maka kalian gak akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau kalian bersihkan dengan merasa, ini hariku melihatmu terakhir. Seperti kita perpisahan, mau pergi kemana hari perpisahan kan, Masya Allah peluk, cipika-cipiki, kan begitu teman-teman. Maka cara terbaiknya supaya kita ini hidup dari hari ke hari menjadi yang is the best, yang terbaik, menjadi diri yang terbaik. Bagaimana caranya? Seakan-akan ini hari terakhir kita. Jadikan kematian itu nasihat yang paling berharga, kata Rasulullah. Mau'idhah. Ya. Jadi jadikanlah kematian itu adalah nasihat berharga untuk kita. Idza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Qul innal mauta tafirruna fa innahu mulaqikum. Katakan yang kau menghindari kematian, demi Allah kematian itu akan menjumpai kalian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita semua akan mati. Yang kita rawat dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampo yang termahal, sabun muka yang termahal, skincare yang termahal, semua kita bikin indah wajah dan kulit kita pun toh jadi makanan santapan cacing di tanah nanti untuk kita. Ya, apa? Pakaian yang kita beli mahal, brand-brand yang terindah, tak akan mungkin kita bersamanya lagi, hanya kain kafan dan juga amalan-amalan kita. Maka hari ini, detik ini sadarkan diri kita. Apa yang kita banggakan? Harta terbaik orang tua, saya selalu katakan ke teman-teman, adalah kita. Kita adalah harta terbaiknya kedua orang tua. Ya Allah, jadikan kami semua anak yang saleh, yang salehah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Ketika meninggal dunia anak Adam, terputus semuanya illa min salasin, kecuali 3. Apa itu? Sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Ya. Apalagi ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Apalagi waladun salih yad'u lah, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Maka perlu disadari itu. Ya. Semoga kita menjadi anak yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Gak ada lagi yang bisa kita bangga-banggakan. Ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau berpakaian kita yang hebat-hebat, yang indah-indah. Nah, Intan Permata, brand-brand termahal. Sudah tidak lagi Hanafi, kau dipanggil mana Hanafi? No. Kalau kau sudah berpisah dari ruh, bukan Hanafi lagi yang dipanggil. Mana jasadnya? Jenazahnya tuh mana jenazahnya? Coba pindah. Coba diputar ke sini jenazahnya. Coba di sini sudah tidak ada Hanafinya kemana? Yuk. Belajar ngaji diri. Belajar membaca kitab diri. Maka berdoa dengan sungguh-sungguh, ya Allah, jangan kau jauh dariku ya Allah, karena aku takut dengan diriku sendiri ya Allah. Diri ini yang tidak pernah ada puasnya. Diri ini yang tidak pernah ada syukurnya. Diri ini yang gak pernah ada terima kasihnya kepadamu, bahkan kepada manusia di sekelilingnya. Maafkan aku ya Allah. Aku hari ini, detik ini, aku ingin menjadi yang lebih baik ya Allah. Hari ini aku sudah banyak menyia-nyiakan waktu dan umurku untuk dunia ya Allah. Aku lupa ya Allah. Berapa banyak di antara aku dan sahabat-sahabatku selalu mengejar dunia. Aku lupa mengejar kepada sang pemilik dunia. Maafkan kami semua ya Allah. Jangan kau jauh dariku ya Allah. Jangan ya Allah, karena aku takut dengan diriku sendiri ya Allah. Ya, kita buat teman-teman, pernah gak teman lantunkan itu? Di saat teman-teman punya masalah, punya ada harapan, ada keinginan, ada masalah besar. Pernah gak teman-teman ambil wudhu atau posisi lagi gak bisa wudhu, duduk, kunci kamar, lalu memohon, ya Allah, Engkau satu-satunya, ya Allah, harapanku hari ini, ya Allah. Pernahkah kita benar-benar menganggap Allah itu adalah Tuhan kita? Allah itu sandaran kita. Allah itu segala-galanya untuk kita? Tidak pernah.
Yuk baca kitab kita masing-masing. Diri ini sudah terlalu jauh dari Allah. Kembali kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan cara kau ingat Allah, dekat sama Allah, hati menjadi tenang, teman-teman. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Ya, buat teman-teman dari saya pribadi minta maaf, ya, berikan teman-teman senyuman terbaikmu hari ini, di pagi hari ini, karena itu adalah amal yang berharga di mata Allah nanti. Tabassumukum min akhi sadaqah. Ya, kata Rasulullah itu. Ya, senyum kepada saudaramu itu sedekah. Ya, saya nggak punya ilmu, Ustaz. Saya nggak punya apapun, harta benda saya nggak ada, Ustaz. Kalau nggak punya harta, nggak punya kalam-kalam yang manfaat, bikin orang nyaman melihat kita. Jangan sampai hadirnya kita itu membuat orang lain. Ada tuh orang yang tipikalnya teman-teman, dia lagi pusing, tiba-tiba datang, aduh gue lagi pusing, lu jangan deket gue dah, takut nambah masalah. Maka jadilah diri kita ketika ada orang yang memang kita deketi, membuat dia nyaman. Hadirnya kita membuat dia tenang. Biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tulus hatinya, yang membumi dirinya, ruhnya terpaut kepada Allah. Karena ketenangan itu timbulnya adalah dari keikhlasannya. Pernah nggak teman-teman merasakan itu? Padahal mungkin tukang penjual gorengan, mungkin dia adalah orang tua renta yang biasa-biasa saja. Tapi pada saat kita duduk bersamanya ada ketenangan dalam hatinya. Biasanya itu timbul karena dari ketulusan, teman-teman. Ya, karena itu teman-teman belajar membaca diri supaya diri ini bisa lebih tulus. Ya. Dan yang terakhir juga teman-teman, saya selalu pengen sih banyak kalam-kalam dari para ulama. Saya hanya mengutip teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berserah dirilah pada takdir Allah. Ingat takdir Allah itu sebaik-baik pembuat skenario, teman-teman. Allah itu sebaik-baik pembuat skenario. Dan Allah itu adalah Sang Maha Cinta. Jadi kalau kita yakin dia adalah yang Maha Cinta, kalaulah itu ujian kita dapat dari Sang Maha Cinta, aman, kita tenang gitu. Kenapa? Karena kita yakin yang menguji aku adalah yang Maha Cinta kok. Jadi aku nggak repot, nggak ruwet. Ku jalani yang bisa ku jalani. Bahkan terkadang ketika kita diabaikan, ditinggalkan, dizalimi, disakiti, teman-teman, terkadang takdirnya Allah, sengaja Allah jauhkan yang buruk dari kita. Barangkali itu ada rencana Allah agar yang baik punya kesempatan untuk datang kepada kita. Betul atau tidak? Kalau kita memiliki hati yang bersih. Kalau hati yang sudah bersih itu selalu husnuzan kepada Allah. Menghadapi takdir Allah itu pada saat dia yakin, kenapa yang buruk Allah tinggalkan? Allah bikin pisah dari kita. Kenapa yang buruk ini kita ditakdirkan berpisah? Karena ada rencana Allah agar yang baik punya kesempatan untuk datang. Kan begitu, teman-teman. Maka jangan pernah husnuzan, jangan pernah su'zan, selalulah husnuzan kepada Allah. Selalulah baik sangka sama Allah. Berdoa sama Allah, minta sama Allah. Jangan biarkan kemalasan itu menguasai pagi hari. Yang bisa kita lakukan duha. Lagi nggak bisa sholat, saya lagi nggak sholat, Ustaz. Gimana ini saya lagi nggak sholat, Ustaz? Oh, kalau kamu lagi nggak sholat, gampang. Zikir aja banyakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyakin zikir. Ya. Jangan biarkan kemalasan itu menimpa pikiran-pikiran yang nggak ini. Udah, masa depan kita cuman kematian kok. Ya. Masa depan kita kematian. Ya. Dan juga teman-teman pagi ini berterima kasihlah kepada Allah yang memberimu kesempatan untuk membuktikan bahwa hidup ini indah. Ya. Banyakkan syukur kepada Allah. Makasih Allah, aku dikasih kesempatan detik ini, aku masih bisa mendengarkan, aku masih bisa taklim, belajar, aku bisa ngajar untuk diriku, ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Ya, lakukan terus yang terbaik. Bayangkan kita melihat orang-orang yang kita cintai. Waalaikumsalam yang udah hadir. Bayangkan hari ini adalah ucapan saya terakhir untuk kalian. Maka kita nggak sembarangan kalau ngomong.
Ya, kita nggak sembarangan. Ditata rapi, dipikir dulu. Kalau saya ngomong ini nyakitin orang apa enggak? Kalau saya ngomong ini manfaat atau tidak? Kan gitu. Jadi nggak asal keluar mulut ini. Dipikir, diperhatikan dulu. Perlu nggak sih saya ngomong ini? Manfaat atau tidak saya ini? Nyakitin orang atau tidak? Memotivasi orang atau tidak? Lebih baik memiliki kosakata yang sedikit tapi bermakna dan bermanfaat buat orang lain daripada harus pandai bicara. Berbusa mulutnya. Tapi saat dia keluar kalam dari mulutnya menyakiti perasaan orang. Itu aja dari saya teman-teman. Dan maafkan saya kalau saya ada salah. Dan saya nggak bisa memberikan apapun. Saya hanya sedikit ilmu. Tapi kalau bahasa ibaratnya sedikit ilmu. Walaupun saya punya dikit. Ya, ibarat sendok itu, walaupun sendoknya itu adalah sendok obat kecil, saya akan tetap terus menyuapkan teman-teman. Gak pernah saya ada mau simpen ilmu itu. Doain, saling bantu doa, mudah-mudahan teman-teman hajatnya dikabulkan. Ya, yang hijrah, yang mau hijrah menjadi hijrah yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan semuanya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan mendapatkan, mungkin yang belum dapat pasangan, dapatkan pasangan yang lebih baik. Mungkin ada yang lagi pengen usaha bisnis, dapat usaha bisnis yang baik, yang berkah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian teman-teman, Allah Ta'ala alam. Silakan dilanjut.